Nambah pengetahuan kalian dalam mengerjakan soal pengetahuan Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Yeay, nggak kerasa ini udah video part 7. Bahkan aku sendiri lupa, biar nggak salah lagi guys, aku harus nyontek. Ini part 7 ya. Dan kali ini aku akan bahas pengetahuan kuantitatif yang pakai bahasa Indonesia. Karena sebelumnya di part 6 udah yang bahasa Inggris. Oke? Nah, kali ini soalnya ada 8 soal. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kalian udah siap sama pulpen dan kertas. Jadi sebelum lihat pembahasan aku, kalian pause dulu, coba kalian kerjakan. Nanti kalian komen di bawah dari 8 soal kalian bener berapa. Ya, kerjain dulu ya. Oke, mari kita mulai belajar bersama Miracle. Langsung aja ke soal nomor pertama. Ini gampang banget, entah kenapa ada yang nanya aku di DM, tapi ini guys seriously gampang banget ya. Jadi seharusnya kalau kalian akan menghadapi UTBK, soal kayak gini tuh udah nggak perlu ditanyakan lagi, karena ini soal yang mendasar banget ya. Ya udah, kalau masih ada yang belum paham, kita bahas. Di sini katanya hasil penjumlahan lalala dan lalala adalah, nah ini ada dua bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, 1, 3, 1, 4. Yang pertama kita harus lakukan adalah samakan penyebutnya. Dari 3 dan 4 ini berarti sama-sama bisa jadi 12, ya kan? Nah ini denger ya, nggak perlu kalian coret-coret. Lihat aja angkanya dan bandingkan sama option A, B, C, D, E nya. Langsung dapet. Nih lihat, 3 kali 4 ya kan, 12. Penyebutnya berarti 12. Nah antara D dan E berarti A sama C udah pasti salah. Nah kemudian kita lihat D sama E ini yang membedakan, oh yang D min 15Y, yang E plus 15. Beda min sama plusnya ya kan. Ya udah, kalian langsung lihat Y-nya aja di soal. 3 kali 4 tadi kan 12, 12 bagi 3 4, 4 kali min 6 min 24, min 24Y. Kalau yang satu lagi 12 bagi 4 3, 3 kali 3 9 min 24Y plus 9Y berarti min. Berarti jawabannya D, min 15Y. Gitu guys. Jadi kalian nggak perlu coret sih. Menurut aku ini bisa cepet aja dari ngelihat gitu loh. Tapi kalau kalian belum terbiasa, ya udah kalian coret aja tuh. 12 dibagi 3 4, 4 kali 5 20x ya. 20x min 24y ya kan. 4 kali 6 24 ditambah 3x plus 9y ya. Berarti jawabannya 23x min 15y per 12. Begitu guys, jawabannya yang D, min. Jadi tadi aku bilang kalian langsung aja tuh dari 12 bagi 3 4, 4 kali min 6 24. Min 24y ditambah 9y berarti min 15y. Jawabannya yang D gitu. Cara cepatnya ya. Hanya harus berlatih gitu loh. Lanjut ke nomor 2. Nah ini soal eksponen. Ya ampun guys, jujur dari segala macam soal MTK aku paling suka eksponen karena asik gitu. Menyamakan bilangannya, terus mengoperasikan pangkatnya itu asik ya. Jadi kalian tanemin dulu di mindset kalian, belajar itu menyenangkan, matematika itu asik, gampang gitu ya. Berapakah nilai dari lalala? Nah ini pertama kali yang harus kalian lakukan adalah gimana caranya bentuk yang beda bisa jadi sama ya. Aku udah berkali-kali bilang ke kalian, lihat apa yang bisa disamakan. Ini penyebutnya ya kan, dia bilangannya 4 pangkat 1000 kurang 4 pangkat 800. Sementara pembilangnya 2 pangkat 2020 kurang 2 pangkat 2010. Nah 4 ini kalian jadikan dulu 2 pangkat 2 ya. Jadi penyebutnya kalian aja tulis di kertas ya. Kalian tulis di kertas, jangan berharap aku tulis karena ya kalian harus belajar sendiri, oke? Kan kalian pegang kertas kan sekarang, ayo. Ya. 2 pangkat 2 kali 1000 berarti 2 pangkat 2000 kurang 2 pangkat 2 kali 800 berarti 2 pangkat 1600 ya. Ya udah, berarti kalian tulis. Ya udah aku kasih tahu di sini.
Ya, kalian tulis tuh 2 pangkat 2020 kurang 2 pangkat 2010 per 2 pangkat 2000 dikurang 2 pangkat 1600. Dari sini apa yang bisa dilihat bahwa pangkat terkecil ya, pangkat terkecilnya ini 1600 ya kan. Sebenarnya ini kalian lihat aja di option A sampai E. Oh, ada 1, berarti ada sesuatu nih yang bisa dijadiin 1 gitu loh. Ya, kebayang ya. Jadi kalian bagi aja semua pangkatnya dengan 1600 ya. Jadi pangkat 2020 ini dikurang 1600 berarti 2 pangkat 420. Kemudian dikurang 2 pangkat 2010 dikurang 1600 berapa? Pangkatnya jadi 410 ya. Kemudian penyebutnya 2000 kurang 1600 400. 2 pangkat 400 dikurang 1 karena 1600 kurang 1600 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Konsep eksponen gitu loh. Kalau nggak paham aku coba jelaskan lagi. Ini konsep eksponen sederhana ya. Mungkin kalian bertanya-tanya dari 2020 kenapa bisa jadi 420 gitu mungkin ya. Kalian masing-masing bagi ke 2 pangkat 1600 ya. Makanya tadi aku bilang 2 pangkat 1600 dibagi 2 pangkat 1600 kan hasilnya 1 ya kan. Nah sisanya ya pangkatnya tinggal dikurang. Jadi 2 pangkat 2020 per 2 pangkat 1600 ini kan angkanya bisa dikurang nih, angka pangkatnya ya. Makanya 2020 nya dikurangi 1600 jadi 2 pangkat 420 gitu loh. Atau kalau kalian punya cara lain bisa juga dengan cara dibikin dalam kurung gitu guys ya. 2 pangkat 1600 dalam kurung 2 pangkat 420 min 2 pangkat 410 per 2 pangkat 1600 dalam kurung 2 pangkat 400 min 1 ya. 2 pangkat 1600 kan bisa dicoret tuh, coret-coret hasilnya tinggal yang 2 pangkat 420 kurang 2 pangkat 410 per 2 pangkat 400 min 1. Jawabannya yang A gitu. Gampang ya guys ini soalnya guys. Jadi tipsnya kalian jangan takut tuh sama angkanya 2020. Wah besar banget kak gitu kan. Jangan takut duluan karena ini angkanya pasti bisa dicari. Dan kalian option A sampai E nya juga ya angkanya ya memang segitu gitu loh. Jadi kalian cuma disuruh mengubah bentuk ini jadi bentuk yang lebih sederhana aja. Makanya aku bilang yang paling mendasar itu kalian pahami dulu konsep eksponen ya. Barulah kalian bisa baca ngerjain soal kayak gini gitu. Aku usahain ya di IG story, di kuis-kuisku dan di videoku di YouTube aku selipin konsep ya. Jadi kalian yang masih belum paham konsep bisa makin mendalami konsep dasarnya apa sehingga untuk soal-soal yang lebih sulit nanti ya kalian udah punya pegangan konsep dulu gitu loh guys ya. Lanjut ke nomor 3. Nah ini juga gampang guys. Ini soalnya aku dapat dari ada yang ngirim di DM. Jadi kebanyakan memang soal-soal yang aku bahas ini adalah kalian yang ngirim di DM ya. Yuk kita lihat. Keliling gambar di atas ya, pertanyaannya keliling diketahui panjang dan lebarnya. Panjangnya 39, lebarnya 35. Mungkin kalian tuh bingung karena ini kan garisnya bukan yang petak aja. Tapi sebenarnya look closer, lihat lebih dekat. Iya. Ini sama aja guys. Lihat deh, tangganya kan 3 ya. 1 2 3. 1 2 3. Ini ya, perhatiin tangan aku ya. Ini kan vertikal nih. Ini 3 garis yang vertikal ini sama panjangnya dengan 39. Lihat deh. Z, 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 ya kan? Kalau disambungin ya jadi 39 dong, ya kan? Jadi dia sama aja dengan 39. Kemudian kita lihat garis yang horizontal nih. Ini. Ya, kalau diturunin aja, kalian jangan dibikin pusing lah. Garisnya itu kalian turunin aja ke bawah. Berarti sama aja kan? 35. Ya kan? 3 garis horizontal ini panjangnya sama dengan 35 cm gitu. Jadi gambar ini tuh kalian turunin bawah aja. Jadi dia persegi panjang kan? Coba kalian bayangin ya.
Ya udah, berarti kalian 35 kali 2 70 ditambah 39 kali 2 78. Berarti 148. Jawabannya yang D. Gitu guys. Jadi kalau ada gambar yang bikin pusing gini disederhanain aja, lihat tuh ya. Oh, sama dengan 39. Oh, sama 35. Ya udah, tinggal kali 2 terus dijumlah gitu. 148 ya. Jawabannya yang D. Next ke soal nomor 4. Jika P dan Q adalah bilangan bulat dan P kali Q sama dengan P, mana nilai Q yang mungkin? Keywordnya di sini dia bilang P dan Q bilangan bulat. Kemudian P kali Q sama dengan P. Jadi sebuah bilangan dikalikan Q, hasilnya adalah sebuah bilangan itu. Manakah nilai Q yang mungkin? Coba pikir. Sebuah bilangan dikalikan Q, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kira-kira Q-nya berapa? Bisa ya 1, ya kan? Kebayang kan 1. Jadi kayak misalkan nih 70 dikali 1 ya 70. Berapapun bilangan yang dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti ini kayaknya typo ya. Berarti pernyataan yang keempat itu benar ya. 1 memenuhi nilai Q ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati kalian jangan langsung buru-buru jawab D ya. Karena selain nilai Q itu bisa dipenuhi oleh angka 1, ternyata ada juga yang bisa memenuhi angka kita di selain 1. Apa coba? Ayo, jangan kejebak ya. Nah, dia bilang di sini adalah jika P dan Q adalah bilangan bulat. Nah, 0 juga bilangan bulat. Berapapun angka yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Gitu kan. Jadi, kalau misalkan P-nya 0, 0 dikali Q pasti hasilnya 0. Ya, Q-nya ini ya kalian coba aja bilangan apapun guys. Misalnya nih, di option yang pertama 9 ya. P-nya kan 0 kan tadi kan. 0 dikali 9 hasilnya 0. 0 dikali 8 hasilnya 0. 0 kali 4 hasilnya 0. 0 kali 1 hasilnya 0. Berarti memenuhi toh ya. Jadi berapapun angkanya nilai Q ini mungkin. Selagi dia syaratnya adalah bilangan bulat ya. Baca P dan Q adalah bilangan bulat itu. Jadi semua bilangan bulat memenuhi nilai Q. Karena si 0 tadi, apapun bilangannya dikali 0 hasilnya 0 ya. Makanya semuanya memenuhi nilai Q. Jawabannya E. Jawabannya E, semua pilihan benar gitu guys. Jadi hati-hati, jangan langsung kemakan sama jawabannya 1 ya. Hati-hati. Karena 0 juga bilangan bulat gitu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 5. By the way, ini harus pindah tempat karena guys, aku bingung mau pindah kemana. Ini semuanya dipenuhi cahaya. Ini aku nggak tahu lagi harus shoot di mana. Jadi maklumin aja ada cahaya-cahaya ilahi yang masuk. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, ini soalnya gampang banget guys, nggak perlu coret-coret, sumpah nggak perlu ya. Kita lihat aja, 3P plus Q sama dengan 6R, maka nilai dari 12R kurang 2Q. Kalian lihat aja, 12R ini adalah 2 kali 6R ya. Jadi persamaannya kalian kalikan 2, jadi 6P plus 2Q sama dengan 12R. Nah, pertanyaannya 12R kurang 2Q. Ini tadi kan plus 2Q. Pindah 2 saja. Jadi kan 6P sama dengan 12R dikurang 2Q. Sementara tadi pertanyaannya itu 12R kurang 2Q. Ya udah langsung dapat jawabannya 6P. Jawabannya yang C. Gitu. Ya. Jadi lihat apa nih yang sama. Oh, 6R 12R. Oh, tinggal dikali 2. 6P plus 2Q sama dengan 12R. Pindah 12R kurang 2Q sama dengan 6P. Oh, C. Udah. C gitu. Tapi kalau kalian masih belum bisa ngebayangin tanpa coret-coret, ya boleh coret-coret dulu sekarang ya. Tapi coret-coretnya cepet. Jadi dapatnya juga cepet. Karena kan kadang kita nulisnya lama, lama. Jadi nggak apa-apa tulisannya jelek, karena yang namanya coret-coret yang ngapain mesti bagus ya, untuk menghemat waktu. Karena UTBK ini guys, waktunya singkat dan kalian disuruh harus ngerjain soal yang banyak gitu loh. Makanya kalau bisa dibayangin lebih bagus. Yuk lanjut ke nomor 6. Nah, ini bilangan eksponen lagi.
ada akar, ini juga asik, tapi mungkin agak sedikit sulit dibandingkan soal sebelumnya ya. Kita lihat dulu, X sama dengan 25 kuadrat min 12 kuadrat per akar dari 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Nilai dari X berapa gitu kan. Disederhanain aja ini, apa yang bisa disederhanakan? Kalian lihat tuh, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X plus Y kali X min Y, ya kan? Dalam kurung. Berarti ini 25 plus 12 dikali 25 min 12. Itu pembilangnya ya kan? Per penyebutnya akar dari 25 ditambah 144, ya kan? Akarnya kalian kali aja, 5 kuadrat plus 12 kuadrat berarti 25 tambah 144. Berapa tuh? 169 kan? Berarti bawahnya akar 169, berarti 13 gitu ya kan? Nah, atasnya tadi ya udah kalian jumlahkan aja, 25 tambah 12 ternyata 37, 25 kurang 12 ternyata 13. Ketemu ya yang sama, 13 coret. Jawabannya 37 yang E gitu. Kalau kalian lihat operasinya ya kalian pasti bisa paham, tapi mungkin kalian bertanya-tanya, Kak gimana sih caranya bisa mikirnya ke sana gitu. Karena memang setiap ada bilangan yang kayak gini, pangkat minus pangkat, ya cobalah diuraikan jadi plus min gitu kan. Baru bawahnya ya kalian ubah juga bentuknya. Itu kan tadi 25 tambah 14, oh 169. Oh iya, dia bisa diakarin bilangan bulat hasilnya 13 gitu. Ya, jadi terus kayak 25 kurang 12, oh iya 13 ya. Oh iya bisa. Nah, gitu loh. Jadi kebayangnya tuh dari situ. Tapi kalau belum bisa kebayang ya pokoknya bentuknya diubah dulu ke bentuk yang lain, disederhanakan gitu ya. Lanjut ke nomor 7. Nah, ini perbandingan lagi. Aku harap kalian pada bener ya jawabnya ya. Yuk kita baca dulu. Seekor kambing menghabiskan rumput di lapangan dalam waktu 4 minggu. Seekor sapi menghabiskan rumput yang sama dalam waktu 3 minggu. Berarti lebih cepat si sapi ya makannya ya. Jika kambing dan sapi makan bersama-sama, di lapangan tersebut, maka rumputnya akan habis dalam berapa lama ya? Nah, di sini kalian perhatikan dulu. Soalnya itu kan dalam minggu ya, soalnya dalam minggu dan optionnya dalam hari ya. Jadi jangan lupa nanti di akhir satuannya diganti ke hari. Nah, untuk gampangnya kayak gini tuh kalian permisalkan dia daripada XY terus kalian bingung, jadi ya lebih gampang kalau misalkan permisalannya pakai kotak kali ya, kayak di Zenius ya kan, misalkan pakai kotak ya. Jadi di sini kecepatan makan kambing adalah kotak per 4 ya. Kotak ini rumput guys ya, rumput kalian misalkan dengan kotak. Kemudian kecepatan makan sapi sama dengan kotak per 3, rumput per 3 ya. Kebayang ya kenapa bisa gitu, karena sapi kan lebih cepat kan tadi makannya kan, 3 minggu pasti lebih cepat daripada 4 minggu ya. Maka kotak per 3 hasilnya bakalan lebih besar daripada kotak per 4 ya kan. Sebuah bilangan dibagi 3 dibagi bilangan yang lebih kecil ya hasilnya lebih besar daripada dibagi bilangan yang lebih besar dibagi 4 gitu. Nah, kemudian kalau dua-duanya makan bareng jadi gimana nih gitu kan. Ya, jadi kotak rumput tadi dibagi si kecepatan sapi dan kecepatan kambingnya dijumlahin. Kotak per 4 ditambah kotak per 3 ya. Udah samain penyebutnya 12 bagi 4 3 ditambah 4 7. Berarti kotak per 12 gitu. Naik 12-nya ke atas berarti 12 per 7. Kotaknya jangan lupa ya dicoret, kotaknya dicoret sama kan? 12 naik ke atas, bawahnya 7. Jadi dia itu jawabannya 12 per 7 minggu. Nah ini hati-hati, masih dalam minggu kan tadi, diubahlah ke hari ya, dikali 7. Karena 1 minggu itu ada 7 hari ya. Ubah ke hari berarti dikali 7, jawabannya 12 hari. Yang B. Gitu aja guys. Bisa dimengerti ya tadi ya konsepnya ya. Oke, semoga kalian gak ada lagi yang nanya tentang perbandingan-perbandingan ini di DM, karena aku udah sering banget bahas tentang perbandingan ini. Lanjut ke soal nomor 8.
Oke, ini adalah soal peluang. By the way, ini soal terakhir guys. Dan kalian juga banyak tuh yang request aku untuk bahas soal peluang. Karena memang peluang ini kita harus paham dulu konsepnya apa ya. Oke, kita baca. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah angka dadu sama dengan 5 atau 11 adalah... Nah, untuk pembilangnya itu kan berarti kemungkinan muncul jumlah dadunya ini sama dengan 5 ataupun 11, ya kan? Kemunculan angka jumlahnya 5 itu apa aja? 1 sama 4, nah jangan lupa juga 4 sama 1, ya kan? Jadi dadu 1, 1, dadu 2, 4. Kemudian bisa juga dadu yang 1, 4, dadu kedua 1. Jadi itu bisa 2 kemungkinan ya. Kemudian 2, 3, ya, 2, 3, dan 3, 2. Ya, itu ya jumlahnya 5. Jadi yang kemunculan jumlah angka 5 ada 4 probabilitas. Kemudian untuk kemunculan angka yang jumlahnya 11 itu ada berapa? Ada 2. Kenapa? 5 dan 6 dan 6 dengan 5 ada 2. Berarti untuk pembilangnya kita jumlahin 4 tambah 2, 6. Sekarang kita cari penyebut. Nah, penyebut ini guys merupakan sampel dari keseluruhan kejadian gitu. Maksudnya gimana ya? Dadu pertama kan ada 6 mata, dadu kedua ada 6 mata. Nah, jadi sampel seluruhnya ini adalah 6 dikali 6 ya. Kalau kalian belum kebayang, ini sebenarnya aduh ini dasar banget, tapi kalau kalian kenapa bisa 6 kali 6 kak gitu kan, karena misalkan nih di dadu pertama angka yang muncul 1 ya, di dadu kedua bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 kan, ada 6 kemungkinan. Begitu juga kalau dadu pertama 2 yang muncul ya, di dadu kedua ada 6 kemungkinan lagi. Jadi ada 6 angka kan di sini kan. Dadu pertama ada 6, dadu kedua ada 6 ya. 6 dikali 6. Karena setiap angka di dadu pertama ini muncul ya, kemungkinan di dadu kedua ada 6. Jadi kalau ada 6 ya dikali 6, 36. Semoga paham ya konsep dasarnya ya. Oke, jadi peluangnya tadi berapa? Pembilang per penyebut 6/36. Jawabannya 1/6 yang D gitu guys. Udah deh. Oke, coba kalian komen di bawah kalian bener berapa dari 8 soal ya, biar aku bisa tahu sebenarnya kalian nih udah cukup menguasai nggak sih tipe-tipe soal yang aku soal-soal yang aku bahas di video ini. Oke? Pokoknya rajin-rajin ngerjain soal ya, matematika ini gampang guys. Dan jangan lupa untuk kerjakan kuis yang aku upload setiap hari di Instastory aku. Oke deh, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, kalau nggak suka boleh dislike. Dan share juga ke teman-teman kalian yang mau UTBK ya, jangan mau pinter sendiri ya, berbagi itu indah, asik. Terakhir aku mau ingetin lagi, mindset belajar itu menyenangkan ya. Kalau ada soal, wah ada game nih, ada teka-teki, asik nih gitu. Jadi belajar itu menyenangkan, matematika itu gampang. Oke? Segitu dulu video kali ini, sampai ketemu di part-part selanjutnya guys. Semoga bermanfaat dan see you in another video. Dadah. Dadah.